Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sedikit tentang database, nanti lebih ke materi integritas database. Apa itu basis data? Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebuah gedung atau markas, sedangkan data adalah sehubungan data khusus fakta nyata memiliki objek seperti manusia, hewan, barang, peristiwa atau konsep atau simbol yang dikombinasikan. Apa manfaat mempelajari basis data? Yang pertama, sebagai komponen utama penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan. Yang ketiga, mengantisipasi kelengkapan data. Empat, hindari terjadinya inkonsistensi data atau kerusakan data atau duplikat data. Yang kelima, menyusun format standar dari sebuah data. Yang keenam, melakukan pelindungan dan pengamatan data. Mengapa basis data perlu di era sekarang? Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pemakai, bahkan orang luar, karena semua data disimpan dalam database tersebut. Bila kita ingat masa lampau, orang menyimpan data, bahkan dokumen-dokumen dengan selembaran kertas, maka dibuatlah semua aplikasi atau jenis yang bisa menyimpan data yang akurat, simpel, dan mudah rusak, bahkan untuk mengatur atau supaya tidak terjadi kesalahan yang masa lampau seperti kebakaran dokumen, hilang dokumen, atau yang lain-lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, kelas TPL 2B, nomor BP 1911-2019, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau TPL, mata kuliah Sistem Basis Data Teori. Integritas basis data memiliki beberapa kelebihan atau manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menjamin keutuhan data. Yang kedua, menjamin agar perubahan terhadap basis data tidak menghasilkan inkonsistensi dasar atau yang sebelumnya saya sebutkan. Yang ketiga, menjamin agar basis data tidak mengalami kerusakan secara tidak sengaja. Dalam basis data dikenal istilah aturan integriti atau yang mengatur definisi modifikasi terhadap basis data tersebut. Integritas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Integritas mendefinisikan sebuah baris sebagai sebuah integritas yang unik untuk satu tabel. Yang kedua, domain integritas. Domain integritas merupakan validasi dari masukan sebuah kolom. Tiga, referensial integritas memastikan bahwa sebuah nilai referensi cocok dengan nilai referensi yang dihubungkan. Empat, user, yaitu mengizinkan kita untuk menentukan spesifik bisnis rules sendiri yang tidak sama pada kategori integritas lainnya. Yang kelima, atau jenis-jenis integritas data. Pertama, domain integrity, integritas jangkau nilai. Yang kedua, integritas atau integritas entitas. Ketiga, integritas acuan. Yang keempat, integritas data antar tabel. Data dari sebuah tabel tidak berulang dari tabel lainnya. 5. Integritas aturan nyata. Dalam sebuah tabel harus memiliki nilai yang layak dan dapat diterima di depan sistem basis data. 5. Membuat contrast merupakan suatu aturan yang membasmi jenis data yang diizinkan untuk memasukkan ke dalam tabel tersebut. Entitas integrity atau aturan integritas entitas. Aturan ini ditetapkan dengan cara mendeklarasikan kunci primary key untuk setiap entitas agar dijamin tidak ada basis data atau relasi yang memiliki nilai sama atau duplikat data. Contohnya cara pembuatan seperti ini. Integritas domain adalah nilai yang dimungkinkan diasosiasikan dengan setiap atribut. Integritas domain merupakan validasi masukan dari sebuah kolom. Definisi kolom dari suatu atribut mencakup tipe data, panjang, format, atau jangkauan yang memungkinkan dan tidak boleh kemungkinan data nol. Tujuan domain adalah sistem dapat mengecek keukuran data yang dimasukkan ke database tersebut, menguji query apakah perbandingan dalam kriteria yang dilakukan sudah sesuai. Ini adalah contoh dari integritas domain: nomor barang dan dikirim ke pemasok.
Ini adalah yang harus dimiliki integritas domain, contohnya nama, atribut, dan seterusnya. Cara mengimplementasikan referential integrity. Cara membuatnya seperti ini. Create tabel. Kontrol spasi data. Salah satu fungsi dari Database Management System DBMS adalah Integrity Service, yaitu memastikan baik data dalam basis data maupun mengubah data selalu memiliki aturan. Integritas basis data adalah kebenaran konsistensi dari data yang disimpan, di mana berkaitan dengan kontrak yang merupakan aturan di dalam basis data yang tidak memiliki atau tidak boleh dilanggar. Klasifikasi bantasan berguna untuk mengkhususkan kolom dalam tabel, yaitu rank key. Digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Unique untuk menjamin bahwa data pada satu kolom. Check itu untuk membatasi suatu nilai pada kolom dengan nilai tertentu. Default digunakan untuk memberikan suatu nilai tertentu pada suatu kolom jika kolom tersebut tidak memiliki data. Note, semua data atau semua program yang harus diisi tidak boleh nol. Bila kita isi kosong, akan keluar tulisan pesan error, maka kita harus mengulang atau menginputnya. Transaction adalah cara untuk memastikan database yang dimasukkan sebelumnya saling terhubung. Cara membuatnya seperti ini, langkah-langkahnya, atau bisa seperti ini. Constraints adalah batasan yang diberikan untuk setiap kolom. Ini tergantung pada implementasi batas data tersebut, yaitu not inquiry untuk mendefinisikan primary key atau foreign key. Dan sebuah tabel tidak boleh memiliki foreign key, tapi dianjurkan sangat memiliki satu foreign key untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. Adalah penyataan manajemen terkandung dalam satu komponen laporan keuangan. Dibuat maka sistem melakukan pengecekan validasi. Asesmen dibuat jika dibuat maka perubahan terhadap basis data aku tidaknya menyalahi aturan yang telah dibuat. Pengecekan validasi tersebut memakan biaya yang besar, terutama bila membuatnya sangat rumit, sehingga pengguna dan pembuatan harus dilakukan dengan hati-hati. Karena itu tidak banyak developer yang menyediakan fasilitas ini. Figure ini adalah gambar figure application, insert, update, dan delete tabel dan MSQL. Juga merupakan satu penyertaan eksekusi secara otomatis oleh sistem basis data sebagai akibat dari perubahan data. Berikut yang harus ada untuk membuat atau merancang mekanisme Trigger. 1, 2. Trigger sebenarnya tidak lain adalah program SQL yang mirip dengan prosedur, tapi perbedaannya adalah aktivasinya. Kesimpulan, integritas database sangat penting karena dapat memastikan keukuran dan konsistensi atau artinya kegunaan data dan menjaga data yang tidak valid. Maka database mengatur database supaya data yang dimasukkan akurat supaya tidak terjadi korut atau kerusakan data dalam database tersebut. Sama halnya dengan database bank, kita harus membuat atau mengaturnya secara hati-hati. Bila tidak, kita mengaturnya akan terjadi korut atau kerusakan yang membuat kerugian, baik itu bank atau yang lain-lainnya. Ini adalah daftar pustaka atau rujukan untuk membuat makalah tersebut. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.